One, two, three. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iskamilah dari kelas 4A1 Program Studi Ilmu Gizi, kelompok 16. Di sini saya akan membahas mengenai analisa antioksidan metode DPPH. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai analisa antioksidan metode DPPH, kita bahas sedikit mengenai antioksidan dan DPPH. Antioksidan merupakan suatu senyawa yang dapat memperlambat atau mencegah terjadinya proses oksidasi. Antioksidan bekerja dengan cara menghentikan reaksi radikal bebas. DPPH atau 1,1 diphenylpikryl 2 hidrazil merupakan sebuah senyawa radikal bebas yang dapat bereaksi dengan senyawa yang dapat mendonorkan atom hidrogennya. Dalam hal ini adalah antioksidan. Dalam metode DPPH ini, kita dapat menentukan aktivitas antioksidan menggunakan IC50. Nah, IC50 ini merupakan nilai yang menunjukkan seberapa banyak antioksidan yang dibutuhkan untuk menghambat 50% oksidasi. Nah, sebuah antioksidan dikatakan sangat kuat apabila nilai IC50-nya kurang dari 50 ppm. Dikatakan kuat apabila nilai IC50-nya antara 50 hingga 100 ppm. Dikatakan sedang apabila nilai IC50-nya 100 hingga 150 ppm. Dan dikatakan lemah apabila IC50-nya 150 hingga 200 ppm. Nah, dari kategori yang sudah disebutkan tadi, bisa kita tarik kesimpulan bahwa semakin kecil nilai IC50 dari sebuah antioksidan, maka aktivitas antioksidan tersebut semakin tinggi. Tujuan dari analisa antioksidan ini adalah untuk mengukur aktivitas antioksidan dari sampel berdasarkan nilai IC50 menggunakan metode DPPH. Prinsip dari analisa antioksidan metode DPPH ini adalah antioksidan akan mereduksi DPPH sehingga terjadi perubahan warna dari ungu yang berasal dari larutan DPPH menjadi warna kuning yang berasal dari gugus pikril. Bahan yang digunakan dalam analisa antioksidan metode DPPH antara lain Aquades, DPPH, sampel Simplicia, dan metanol. Alat-alat yang digunakan adalah gelas beker, pipet tetes, spektrofotometer, vortex, penjepit tabung reaksi, penangas air, rak tabung reaksi, dan pipet ukur. Prosedur analisa antioksidan metode DPPH ini terdiri dari 4 tahap. Yang pertama adalah pengujian antioksidan, yang kedua menyiapkan larutan stok DPPH 50 ppm, penentuan nilai IC50, dan yang terakhir adalah penentuan kurva IC50. Tahap pertama adalah pengujian antioksidan. Siapkan 5 sampel ekstrak Simplicia, yaitu sampel A, B, C, D, dan E. Kemudian buat larutan induk masing-masing sampel sebesar 100 ppm dengan cara melarutkan 100 mg ekstrak Simplicia pada 100 ml metanol PA. Selanjutnya, lakukan pengenceran menggunakan pelarut metanol PA dengan membuat variasi konsentrasi, yaitu dengan konsentrasi 5, 6, 7, 8, dan 9 ppm pada tiap masing-masing sampel. Tahap yang kedua adalah menyiapkan larutan stok DPPH 50 ppm. Larutan stok DPPH ini dibuat dengan melarutkan 5 mg padatan DPPH ke dalam 100 ml metanol PA. Kemudian, siapkan larutan perbandingan, yaitu larutan kontrol yang berisi 2 ml metanol PA dan 1 ml larutan DPPH 50 ppm. Tahap yang ketiga adalah penentuan nilai IC50. Untuk sampel uji, siapkan masing-masing 2 ml larutan sampel dan 2 ml larutan DPPH. Kemudian, inkubasi selama 30 menit pada suhu 27 derajat Celcius hingga terjadi perubahan warna dari aktivitas DPPH. Perubahan warna ini terjadi jika semua elektron DPPH berpasangan dengan elektron pada sampel ekstrak. Akan terjadi perubahan warna dari ungu tua hingga kuning terang. Semua sampel ekstrak yang telah diinkubasi diuji nilai absorbansinya menggunakan spektrofotometer UV vis dengan panjang gelombang 517 nanometer. Hasil peneraan spektrofotometer pada menit ke-30 dicatat
kemudian dimasukkan ke dalam tabel data hasil praktikum. Tahap yang terakhir adalah penentuan kurva IC50. Kapasitas antioksidan sampel dihitung dengan rumus persen antioksidan terlebih dahulu untuk mendapatkan persamaan kurva Y sama dengan AX tambah B untuk masing-masing sampel. Nilai IC50 ditentukan dengan kurva standar dengan memasukkan 50% sebagai nilai Y. Gambar tersebut adalah contoh dari hasil analisa antioksidan dengan metode DPPH. Sampel sebelah kiri adalah sampel kontrol yang berisi DPPH dan pelarut metanol, sedangkan sampel sebelah kanan adalah sampel DPPH dengan antioksidan. Nah, sekian pembahasan tentang analisa antioksidan metode DPPH ini. Semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.